warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a hudah. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa aslih lana sya'nana ya arhamar rahimin. Para pemirsa muslimin dan muslimat, para wali santri dan santri-santri pesantren Tahfidz Al-Kaukab yang dirahmati Allah Ta'ala, sungguh kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah masih diberikan kesempatan untuk berjumpa kembali dalam ta'lim harian kita yang dipandu kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh, masih dan fokus pada fikih Ramadan dan fikih Siyam. Mari kita buka perjumpaan ta'lim kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Muslimin dan muslimat, para pemirsa sekalian yang dirahmati Allah, pada pertemuan kemarin kita telah membahas tentang apa keharusan dan kewajiban orang-orang yang meninggalkan puasa, baik karena uzur atau yang karena tidak ada uzur. Telah kita sampaikan ada 3 hal. Yang pertama yaitu kafarah, kemudian yang kedua qada, dan yang ketiga yang akan kita bahas adalah tentang fidyah. Untuk qada dan kafarah telah kita jelaskan bagaimana tata cara dan ketentuannya, dan sekarang kita akan mengkaji, mendalami bagaimana ketentuan dan tata cara pelaksanaan fidyah sebagai salah satu ketentuan kewajiban bagi orang-orang tertentu yang memang dibolehkan secara syariat meninggalkan puasa. Mari kita baca apa yang disampaikan muallif rahimahullah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tsalits, dan yang ketiga al-fidyah, yaitu pembahasan tentang fidyah. Ammal fidyatu fal kalamu fi hukmiha wa sababiha wa takarruriha bi takarruris sinin. Adapun dalam pembahasan fidyah ini nanti dibicarakan tentang hukumnya, sebab-sebabnya, dan juga adakah kemungkinan untuk berulang fidyah itu pada berulangnya tahun sementara ia belum membayar atau mengqadha puasanya. Dinyatakan oleh muallif ini, fa hukmuha al-wujub liqaulihi ta'ala wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Fidyah itu wajib bagi orang yang memang meninggalkan puasa yang dibenarkan oleh syariah. Salah satu dasar kewajiban ini adalah firman Allah Ta'ala, wa 'alal ladzina, dan wajib atas orang-orang yutiqunahu yang dia tidak mampu melakukan, dalam maknaan ini yutiqunahu mampu tapi dengan catatan ada masyaqqah, ada sesuatu yang berat terhadap dirinya. Apa yang diwajibkan? Fidyatun, membayar fidyah, ta'amu miskin, yaitu berupa memberikan makan kepada orang-orang miskin. Ay 'alal ladzina yatahammaluna as-shauma, yakni wajib atas orang-orang yang menanggung kewajiban puasa, melakukan kewajiban puasa, tapi bimasyaqqatin syadidah, dengan adanya masyaqqah, sesuatu yang membebani secara berat kepada dirinya, al-fidyah, membayar fidyah. Nah, ketentuannya oleh para ulama dinyatakan di sini, wal fidyatu 'indal Hanafiyah nisfu sa'in min burrin, yaitu ketentuan pembayaran fidyah itu separuh sok
dari gandum, qimatuha, atau yang senilai dengan itu. Kira-kira kalau diukur dengan kilogram, satu sok itu 2 kiloan, 3 kiloan, 3 kilogram. Nah, ini kewajibannya adalah setengah sok, berarti 1,5 kilogram kalau dibayarkan melalui beras, atau nilai yang setara dengan 1 kilogram beras itu. Dan itu kemudian dibayarkan kepada orang-orang miskin yang ada di dalam wilayahnya. Di sini dinyatakan wa muddun minat ta'am min ghalibi qutil balad an kulli yawmin 'indal jumhur bi qadri ma fatahu minal ayyam. Ada yang menyatakan menurut ulama, jumhur ulama, yaitu membayar fidyah sejumlah 1 mud dari makanan yang siap saji, yang itu diberikan dalam bentuk makanan pokok dari daerah itu sendiri. 1 mud saya kira lebih sedikit dibanding 1,5 kilogram. Sebagian ulama menyatakan sekitar 7 ons, jadi lebih ringan. Meskipun kita ambil yang lebih hati-hati lah, kalau 7 on sepertinya sekarang nilainya masih belum setara. Mungkin yang lebih ini pendapat kami lebih cenderung ke madhab Hanafi. Mungkin 1,5 kilo kalau kita nilaikan dengan uang, misalnya beras sekarang 1 kilo yang sedang itu sekitar 15.000, berarti ya sekitar 25.000 nilai. Atau ya kalau mau dilebihin 30 ribuan sudah cukup untuk mengganti puasa kita 1 hari untuk diberikan makan kepada orang yang miskin. Bapak Ibu para pemirsa sekalian, anak-anak santri yang dirahmati Allah, sekarang kita masuk wasababuha. Apa sih sebab harus seseorang itu mengeluarkan fidyah, membayar fidyah? Ini ada 4, mungkin nanti kita jelaskan secara ringkas saja beberapa yang wajib baginya membayar fidyah tatkala dia meninggalkan puasa wajib itu. Yang pertama al-ajzu anisyan. Yang pertama adalah orang yang memang tidak mampu dan sudah tidak ada kekuatan lagi melakukan puasa. Fatajibu bi ittifaqil fuqaha ala man la yaqdir ala shaumi bihalin wa huwa syekhul kabir wal ajuz. Maka para ulama sepakat orang yang sudah tidak mampu karena keterbatasan fisiknya, dia dibolehkan mengganti puasanya itu dengan membayar fidyah, yaitu dibolehkan dalam pengertian ini wajib mengganti puasanya dengan pembayaran fidyah kalau dia tidak puasa tentunya kan. Wa huwa syekhul kabir wal ajuz. Ini contohnya adalah yang secara sering terjadi adalah orang-orang yang sudah manula, lanjut usia, yang sudah lemah fisiknya, kakek-kakek, nenek-nenek yang memang sudah berat melakukan puasa. In kana yujhiduhum as-shaum wa yashqu alaihim mashaqqatan sadidah falahuma an yuftira wa yut'ima li kulli yawmin miskinan. Maka baginya orang-orang yang sudah lanjut usia dan lemah fisiknya ini wajib membayar fidyah sebanyak memberi makan 1 hari kepada orang miskin. Ini kemarin sudah kita sebutkan beberapa ayatnya. Yang kedua, wa tajibul fidyatu aidan bil ittifaqi 'alal marid alladhi la yurja bur'uhu li'adami wujubis shaumi 'alaihi. Orang yang kedua yang wajib membayar fidyah itu adalah orang yang sakit, yang sakitnya sudah permanen dan susah untuk diharapkan kesembuhannya. Boleh. Dan memang dia diwajibkan mengganti puasanya itu dengan membayar fidyah. Fidyahnya sama nilainya dan jumlahnya. Yang ketiga, wa tajibul fidyatu kadzalika 'indal jumhur ma'al qada'i 'alal hamili wal murdi'i idza khafata 'ala waladihima. Amma in khafata 'ala anfusihima falahumal fitru wa 'alaihumal qada'u faqat. Yang wajib membayar fidyah
menurut jumhur adalah orang-orang perempuan yang sedang hamil atau yang menyusui, yang dia hanya khawatir terhadap masalah yang terjadi kepada janin atau anak yang disusuinya. Tidak khawatir terhadap dirinya. Tetapi kalau yang dikhawatirkan kepada dirinya, apalagi diri dan anaknya, tentu dia hanya wajib mengqadha saja, tidak disertai dengan membayar fidyah. Ini yang ketiga, para ulama bersepakat terkait dimungkinkannya atau dibolehkannya orang perempuan yang hamil maupun yang menyusui mengganti puasanya dengan mengqadha. Dan kalau dia hanya sekedar mengkhawatirkan persoalan kepada anak atau janinnya, ulama menambahkan dengan membayar fidyah. Nah, yang keempat, para pemirsa dan anak-anak santri yang dirahmati Allah, wa tajibul fidyatu aidan ma'al qada'i indal jumhur ala man farrata fi qada'i Ramadan fa akharahu hatta jaa Ramadan akhar mithluhu biqadri ma fatahu minal ayyam qiyasan ala man aftara muta'ammidan. Juga pandangan jumhur menyatakan wajib membayar qadha dan sekaligus fidyah bagi orang-orang yang punya tanggungan kewajiban puasa, lalu dia tidak atau belum sampai membayarnya sampai ketemu Ramadan berikutnya, sementara dia belum selesai melakukan qadha puasa yang ditinggalkan. Maka sejumlah berapa hari yang ia tinggalkan yang belum sempat terbayar itu, dia ditambahkan selain qadha juga membayar fidyah. Ini menurut pandangan jumhurul ulama, oleh karena dia ada semacam keteledoran atau kesembronoan kepada dirinya untuk membayar sebelum datangnya Ramadan. Nah, ini meskipun dalam pandangan sebagian ulama ini tidak wajib fidyah, tetapi jumhur ulama menyatakan wajibkan atasnya selain mengqadha juga membayar fidyah. Jadi dalam kaitan ini, Bapak Ibu para muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, yang sering kita jumpai tentu adalah orang-orang tua kita, para kakek nenek yang memang sudah secara permanen usianya lanjut usia dan tidak memungkinkan lagi puasa. Tentu tidak perlu dipaksakan dirinya untuk puasa sampai kemudian nanti membahayakan misalnya. Atau orang-orang sakit yang agak permanen, yang susah diharapkan kesembuhannya, gak usah dipaksakan puasa. Syariat Islam telah memberikan jalan keluarnya, yaitu agar mereka-mereka ini yang tidak mampu dan tidak puasa lagi melakukan puasa, membayar fidyah, memberi makan kepada orang miskin dalam sehari. Jadi nilainya yang kita sudah sampaikan tadi, kira-kira kalau diberaskan ya 1,5 kilogram dari setiap yang kita keluarkan fidyah itu, dikali berapa jumlah hari yang ditinggalkan puasanya. Bapak Ibu para muslimin muslimat, ini kajian kita terkait dengan fidyah, keharusan yang harus dibayar oleh orang-orang yang secara syariah dibenarkan meninggalkan puasa, seperti orang yang lanjut usia, orang yang sakit permanen, dan ini kewajiban yang memang harus dipenuhinya. Semoga mengantarkan hikmah dan manfaat kepada kita, dan insya Allah kita semuanya bisa mengambil pelajaran yang baik dari apa yang menjadi kewajiban kita terkait dengan ibadah puasa Ramadan ini, supaya kita benar-benar menjaga dan terus menghormati kewajiban dan keagungan puasa di bulan Ramadan yang suci dan agung ini. Mari kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.